Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Yan Rahman. Ini memantau banjir yang melanda di Jabodetabek. Paling tidak, jurnalis Kompas TV yang memantau di lokasi ada beberapa titik yang terparah di Jabodetabek, di antaranya di kawasan Kebonpala, Jakarta, di Pondok Aren, Tangerang Selatan, kemudian ada pula di Sawangan, Depok, Jawa Barat, di perumahan Grand Galaxy dan juga Villa Nusa Indah di Bekasi, dan juga ada di Batu Tulis, Bogor. Dan di Batu Tulis ini bukan hanya banjir, juga terjadi longsor, Saudara. Ini banjir terus meluas di kota Bekasi akibat hujan dan kiriman air dari Bogor membuat aktivitas warga terganggu. Stasiun kereta dan juga RSUD Hasbullah Abdul Majid terendam banjir. Banjir parah di parkiran sepeda motor di bawah dekat kamar jenazah dan lorong gedung F dan D RSUD Kota Bekasi, Jawa Barat. Kendala yang dihadapi di RSUD adalah soal listrik. Pasalnya banjir membuat panel listrik harus dimatikan. Selain itu, warga juga terlihat bahu-membahu menarik mobil yang terjebak oleh banjir. Banjir juga merendam perumahan dan pertokoan di kawasan Galaksi, Bekasi. Banjir merendam ruas jalan dengan ketinggian sekitar 60 cm. Selain merendam ruas jalan, banjir juga merendam pasar bersih di Kompleks Galaksi Bekasi. Banjir terjadi akibat hujan deras yang terjadi sejak Selasa dini hari. Masih di kawasan Galaksi, Bekasi, Jawa Barat, Saudara. Mobil yang terparkir di depan ruko di Kompleks Galaksi, Bekasi, Jawa Barat juga turut terendam banjir. Ketinggian air di lokasi diperkirakan mencapai 100 cm atau 1 meter. Kompleks Galaksi menjadi salah satu kawasan yang kerap terendam banjir saat musim hujan tiba. Di kompleks inilah tidak hanya ada ruko dan juga permukiman warga, tetapi juga ada rumah sakit dan pusat perbelanjaan atau mal. Dan berikut adalah banjir yang masih terpantau terjadi di kawasan Kompleks Galaksi, Bekasi Barat. Aliran sungai terjebak. 4 titik di kota Bekasi, Jawa Barat dilanda banjir sebesar ataupun sebanyak 16.000 jiwa terpaksa mengungsi. Sulitnya akses menuju lokasi dan arus yang deras menghambat proses evakuasi. Sejumlah perahu motor dikerahkan oleh petugas gabungan dari Polairut Baharkam Polri, Kopasgat TNI AU, dan BNPB. Namun kabel yang terbentang hingga puing sampah membuat proses evakuasi berjalan lambat. Pemerintah kota menyebut akan membangun posko di setiap kecamatan dengan fasilitas dapur umum dan pos kesehatan. Salah satu yang terparah di Kota Bekasi ini adalah di Pondok Gede Permai ini. Ada kita juga di Angkatan Laut, ada Kemang Ivi, Pondok Mitra Lestari. Kurang lebih terdampak 16.000 jiwa yang terdampak, dan kita sedang berupaya untuk mengevakuasi. Memang kalau di belakang kita lihat ada yang sudah mengungsi, baru kurang lebih sekitar 100-an. Nah, ini kita upaya terus. Bantuan dari TNI, Polri untuk perahu karet pun sudah datang, tapi memang masih belum mencukupi. Kita akan upayakan terus. Hampir terdampaknya hampir semua kecamatan. Makanya kemudian di tiap kantor kecamatan kita siapkan posko, baik posko pengungsian, posko kesehatan, bahkan dapur umum. Saudara, permukiman warga di perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat terendam banjir. Sejumlah warga terjebak banjir dan menunggu evakuasi. Lebih lengkap berikut laporan dari jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Yogi Syahrevi yang sudah direkam sebelumnya. Saudara, kawasan perumahan Pondok Gede Permai yang ada di Bekasi, Jawa Barat terendam banjir.
3 RW ini terdampak, begitu ada RW 8, 9 dan juga 10. Dari dini hari sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus dilakukan. Kendalanya tentu saja karena debit air yang juga cukup tinggi, arusnya juga cukup kencang sehingga dibutuhkan perahu motor untuk proses evakuasi. Salah satunya yang kemudian sudah penyumbang perahu motor ini berangkat dari Korpolairut Bahar Kampori. Kita akan berbincang kira-kira kendala apa yang dihadapi karena sampai dengan saat ini proses evakuasi masih terus berjalan. Sudah bersama kami AKBP Henry CDS, Kasih Lokmat dari Ditpolair Korpolairut Bahar Kampori. Nah Pak, selamat pagi. Ini tadi kami lihat sudah bolak-balik begitu ya, ada perahu yang kemudian masuk. Jumlah total personil dan juga perahu yang dikerahkan berapa sebetulnya Pak dari Polairut? Pagi ini kami mengerahkan kurang lebih 30 personil, terbagi di 2, jadi di perumahan Jatirasa dengan di perumahan Pondok Gede. Untuk di Jatirasa menggunakan 3 rubber boat, yang di sini masih 2 rubber boat, nanti 3 lagi baru OTW ke sini. Jadi total ada 6 perahu. 6 perahu siap. Nah, Pak, ini kan sudah ada proses evakuasi dari pagi hari tadi. Siap. Kendalanya sebetulnya apa sih Pak yang kemudian terjadi sehingga sampai dengan saat ini masih banyak warga yang terjebak di sana? Baik, kalau kendalanya memang ini kan luar biasa dalam, kurang lebih 5, 6 sampai ada yang 8 meter di bibir kali. Jadi dan airnya pun arusnya deras. Untuk perahu karetnya harus standar yang 40 PK lah ininya. 40 PK. Jadi kalau yang kecil takut ke bawah arus. Jadi memang itu kendalanya di perahu karetnya, dan memang kami pertama tadi masuk karena kami punya 40 PK ya, kita pertama masuk ke dalam menyisir, dan memang masih banyak warga yang di dalam. Dan kebanyakan tuh lansia dan balita. Tadi yang pertama tadi juga balita baru 3 bulan, udah di atap. Kasihan juga, kita bawa dahulu keluar. Ini kebetulan teman-teman sudah banyak yang datang. Jadi ya alhamdulillah kita sama-sama mengevakuasi masyarakat yang ada di perumahan ini. Kalau untuk saya lihat ini kan juga banyak kabel-kabel listrik ya Pak. Walaupun sampai dengan saat ini listrik sudah dipadamkan. Apakah ini juga menjadi kendala tersendiri untuk untuk personil-personil yang sedang melakukan proses evakuasi? Iya, ini kendala juga. Kita harus benar-benar clear. Soalnya kalau enggak kena perahu ini mesinnya, propellernya nyangkut di situ. Jadi ya kita pelan-pelan, kita pakai dayung, kita tenggelamkan atau kita ini. Ya butuhnya kita memang kita putus, sebenarnya sih bagus. Kita putus dengan gunting yang besar gitu. Ya. Baik, terima kasih AKBP Henry. Semoga tentu saja proses evakuasi bisa berjalan efektif, efisien, dan warga yang terjebak ini bisa segera ditolong. Terima kasih Bapak atas waktunya untuk Kompas TV. Jadi saudara, sampai dengan saat ini kurang lebih ada 1.000 warga yang terjebak di kawasan Perum Pondok Gede Permai yang ada di Bekasi, Jawa Barat, dan masih menunggu bantuan, baik itu perahu karet, dan tentu saja setelah mereka berhasil dievakuasi yang dibutuhkan adalah posko sementara di mana mereka bisa tinggal mendapatkan bantuan dari tenaga medis kalau memang diperlukan, dan tentu saja mendapatkan makanan dan juga air bersih. Niputu Trisnanda, Yogi melaporkan langsung dari Bekasi, Jawa Barat.